Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra, NVM 23311046 dari kelas Sistem Informasi 23B. Di sini saya akan menjelaskan tugas video materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility atau bisa disebut dengan CSR, dan etika manajerial adalah dua konsep penting dalam dunia bisnis yang menekankan pentingnya perilaku bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam kurung CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR adalah konsep di mana perusahaan merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ini melibatkan upaya perusahaan untuk melampaui tujuan finansial dan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas bisnis merek. Apa saja tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan? Yang pertama, melakukan kegiatan lingkungan. Yang kedua, perusahaan perlu bertanggung jawab atas sejumlah alasan. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Yang kelima, keuntungan reputasi. Yang ketujuh, keunggulan bersaing. Yang kedelapan, kepedulian terhadap karyawan. Yang kesembilan, resiko hukum dan reputasi. Yang sepuluh atau yang terakhir, peraturan dan tuntutan pelanggan. Etika manajerial. Etika manajerial berkaitan dengan tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajer dan pemimpin dalam berorganisasi. Ini mencakup pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan bisnis, hubungan dengan karyawan, dan bagaimana perusahaan mengelola konflik kepentingan. Aspek-aspek kunci dari etika manajerial. Etika manajerial adalah dalam manajemen yang berfokus pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai moral yang harus dipegang oleh manajer dan pemimpin dalam berorganisasi. Poin kunci dalam etika manajerial. Yang pertama, integritas. Yang kedua, pertimbangan terhadap karyawan. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, pertimbangan terhadap konflik kepentingan. Yang kelima, pertanggungjawaban. Yang keenam, pertimbangan terhadap dampak lingkungan. Yang ketujuh, kepedulian terhadap konsumen. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah komitmen terhadap kode etik dan nilai perusahaan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi video ini. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.